Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadanil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Walid rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a'una fid dharaini amin summa qala Allahumma ja'al hidayatan lis-shawabi ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kenajiran Masjid, kemudian para jamaah yang berhadir, tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga kita yang hadir dirahmati, dimuliakan Allah, panjang umur kita, murah rezeki kita, lunas hutang-hutang kita insyaallah. Puja syukur kehadirat Allah, salawat yang amal kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian kita membahas tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Sesungguhnya orang yang sukses bukan orang yang kaya. Sesungguhnya orang yang sukses bukan yang banyak jabatannya. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang ketika dia meninggal dunia, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena itulah yang mati husnul khotimah. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu? Kita harus tahu isi dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ada 7 kata. Pertama la, kedua ilaha, ketiga illa, keempat Allah. Ketika kita membedah kalimat ini, berarti kita harus ngaji yang namanya sifat 20. Kenapa harus mengaji sifat 20? Karena pertama untuk mengenal Allah, kenalilah sifatnya. Inilah yang disebut dengan tauhidus sifat. Kemudian untuk paham kita akan kalimat la ilaha illallah, karena dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kita hitung ya Bu. Oh, kita hitung. La isinya 1, sifat Allah, namanya wujud, artinya ada. Dan wujud ini disebut sebagai sifat nafsiyah, sifat yang berdiri pada zat yang menunjukkan tentang adanya. Jadi kalau makna kalimat la ilaha illallah, la nafi mentiadakan, ilaha manfi yang ditiadakan, illa isbat yang menetapkan, Allah musbat yang ditetapkan. Maka zikir ini di dalam dunia tarekat dikenal dengan zikir nafi isbat.
mentiadakan segala sesuatunya, hanya menetapkan Allah lah satu-satunya sebagai Tuhan kita. Itu maksud kalimat ini. Jadi istilah itu cuma satu, namanya wujud sifat nafsiyah. Karena artilah mentiadakan, artinya mentiadakan segala sesuatunya yang bersifat Tuhan kecuali Allah itulah. Maka di dalam kalimat la itu cuma satu sifat, namanya apa Bu? Wujud. Artinya apa Bu? Ada. Mustahil lawannya kalau Allah tidak ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan di antara keduanya. Maka bagi kita yang meyakini Allah bersifat wujud, jika kita melihat segala sesuatu, jangan pandang sesuatu itu, tapi pandanglah di balik sesuatu itu. Paham maksudnya Bu? Paham maksudnya? Misalnya ibu diajak rombongan badan kenajiran masjid berangkat ke Perapat. Apa yang dilihat Perapat tuh? Danau Toba. Begitu cantik dan indahnya Danau Toba, jangan dilihat Danau Tobanya, tapi yang dilihat adalah yang menciptakan Danau Toba itu. Maka begitu ibu melihat Danau Toba, muncullah kalimat dalam bibir kita, menyebut kalimat apa Bu? Nengok yang indah-indah, apa disebut? Subhanallah. Itu maksudnya. Jadi makna daripada melihat yang di luar itu adalah makna tanda musahadah, penyaksian diri akan Allah. Yang kita lihat bukan lagi Danau Tobanya, tapi yang kita lihat adalah yang di belakang Danau Toba itu. Itulah yang menciptakan. Maka kalau ibu nengok misalnya ke Brastagi, semua juga indah di Brastagi. Apa diucap? Subhanallah. Rupanya nengok ada kecelakaan, orang musibah meninggal dunia. Apa disebut? Innalillah. Artinya yang di belakang itu yang kita lihat bukan kejadiannya lagi. Itulah makna musyahadah sebenarnya. Melihat rumah tetangga kebakaran, apa dibaca Bu? Apa Bu? Masya Allah. Jangan innalillah. Nanti tetangganya keluar ngomong, kau pikir aku udah mati ya? Baca Masya Allah. Kalau ibu baca misalnya rumah tetangga kebakaran, ibu baca Alhamdulillah, berarti memang ibulah pelaku pembakaran itu aja ya. Ini makna yang kita lihat di belakang gitu. Nah, baru isi yang kedua. Tadi kalimat la, ini kalimat ilaha. Arti ilaha adalah Tuhan. Apa rupanya Tuhan tuh? Definisi dan takrifnya yang disebut dengan Tuhan adalah mustaghniyun an kulli ma siwahu wa mubtaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Yang disebut Tuhan itu adalah di mana dia yang paling kaya dari seluruh alam ini, di mana seluruh alam ini
semuanya berhajat kepadanya, maka dia disebut dengan Tuhan. Maka isi ilaha ini pada sifat Allah ada 5 sifat ini disebut dengan salbiyah. Ingat Bu, 5 sifat ini disebut dengan salbiyah. Apa sifat salbiyah? Hal yang menolak hal-hal yang tak layak bagi Tuhan. Maka yang 5 ini yang mana? 1, Qidam. 2, Baqa. 3, Mukhalafatul lil hawadis. 4, Qiyamu binafsi. 5, Wahdaniyat. Isinya 5. Dalam kalimat ilaha itu isinya 5, disebut dengan sifat salbiyah, karena kalau tidak punya yang 5 ini tak layak dia disebut sebagai Tuhan. Mana yang 5? Nah, kita terangkan nih satu persatu. Qidam artinya sedia. Apa yang dimaksud sedia? Allah Ta'ala tak punya awal, maka Allah Ta'ala itu ada dan ada terus, tak ada mulanya, tak ada permulaannya. Ibu ada permulaannya? Oh, jawablah. Ibu ada permulaannya? Dan adakah ibu ada keakhirannya? Ibu punya awal, ibu punya akhir. Maka ibu dikenal dengan orang, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Kan itu ya. Jadi makhluk punya awal, Allah Qidam, sedia, tak berpermulaan. Maka Tuhannya Nabi Adam dengan Tuhan kita sekarang ini sama, enggak beda. Tuhan yang ada pada masa Nabi Adam juga Tuhan yang ada pada kita sekarang ini. Kenapa? Karena dia tidak berpermulaan. Mana dalil? Wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Maka bagi kita mukmin mu'taqid, ketika meyakini Allah bersifat Qidam, hendaklah kita selalu memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita ini sebagai orang mukmin dan orang muslim. Nah, jadi faedah kita mempelajari sifat Qidam supaya kita bersyukur, jadi orang Islam, jadi orang muslim, jadi orang mukmin. Kenapa kita bersyukur? Karena orang yang ketemu Nabi dan Rasul, mereka jelas-jelas ketemu dengan mata kepalanya, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasul. Siapa dia, Bu? Abu Jahal, terus Abu Lahab, terus abu-abu. Ini dia. Abu-abu kan nggak jelas ini kan, nggak beriman. Tapi kita ini bayangkan, pernah ibu jumpa Rasul? Nggak pernah. Jumpa Nabi? Ada pasti. Tapi Nabi wrong kan? Kita pernah jumpa, tapi bukan Nabi utusan, Nabi tafsel. Jadi Nabi kita nggak ketemu, Rasul kita nggak ketemu. Syukur alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Maka dipertahankan Islam itu. Maka ada ayat surat apa itu? Surat Al-Baqarah apa Al-Imran? Al-Imran ya. Wala
tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ini jangan mati dulu kalau kita belum Islam, ya. Yang Islam itu yang mana? Yang meyakini akan rukun Islam, itulah diawali dengan makna syahadat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Syahadat yang pertama disebut syahadat tauhid. Syahadat yang kedua disebut dengan syahadat Rasul. Cuma nanti ada orang nanya, saudara ngomong aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa saudara pernah menyaksikan Allah kok bersaksi pula? Kalau saudara tidak pernah menyaksikan, saudara bilang bersaksi, berarti saudara bohong. Syahadat saudara adalah bohong. Kan ada juga yang gini nih Pak. Maka jelaskan begini Pak cara menjelaskannya. Makna bersaksi itu ada dua syaratnya, ya. Orang jadi saksi kan syaratnya dua-dua. Pertama didengar, kedua melihat. Maka maaf orang tuli nggak sah jadi saksi. Kalau menikah itu orang tuli, saya nikahkan, sah apa? Nggak sah. Kan itu ya. Maka syarat saksi itu mendengar dan melihat. Ini syarat orang jadi saksi itu. Kalau dia jadi saksi nikah, dia mendengar ijab kabulnya, dia melihat siapa yang menikah. Maka dalam makna syahadat bersaksi akan Allah, saksi ini juga ada dua dalam istilah syahadat. Mendengar, melihat. Apa yang kita dengar tentang Allah? Apa yang kita lihat tentang Allah? Jawabannya dalil. Kenapa perlu dalil? Karena dalil itu adalah argumentasi yang kuat dalam menentukan satu kebenaran. Itu dalil. Maka dalil itu pun dibagi dua. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil akli, itulah dalil menggunakan akal pikiran. Kalau dalil nakli, itulah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau ditanya makna syahadat itu Bapak bersaksi, apa maknanya? Syarat saksi sekali lagi ada dua. Pertama didengar, kedua dilihat. Apa yang Bapak dengar? Dari dalil nakli Al-Quran. Al-Quran ngomong apa? Allahul ladzi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itulah Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Dia itu berdiri dengan sendirinya. Kita dengar tuh dalil, cukup syarat saksi satu sudah terpenuhi. Pakai dalil nakli. Baru dalil yang kedua, dalil akli. Dalil akli macam mana? Melihat. Apa yang ibu lihat menunjukkan adanya Allah dan bersaksi itu? Tunjukkan apa yang terbentang di alam ini. Ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang. Akal akan selalu berpikir tidak mungkin ada langit dan bumi tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin terjadi pergeseran siang dan malam kalau tidak ada yang mengaturnya. Akal akan menjawab
bahwa yang menciptakan yang kita lihat langit bumi, dan yang menciptakan ada malam dan siang yang kita lihat selama ini dengan mata ini, di situ pasti ada Allah. Terpenuhilah syarat saksi, mendengar dan melihat. Itu maksudnya. Bukan musyahadah menyaksikan tuh, nengok menyaksinya, mana Allah? Kan ada juga. Baru tahu aku rupanya Allah. Cahaya-cahaya biru rupanya. Allah pengurus PAN, bukan. Harus dipahamkan. Jadi makna kata-kata ini saya katakan bukan istilah melihat tuh melihat tentang wujudnya Allah dalam konteks macam yang berwujud, tapi karena adanya itu. Nah, jadi menunjukkan adanya Allah, ada yang diciptakannya. Ini gambarannya. Oke. Masuk sifat Allah Ta'ala yang ketiga, namanya Baqo'. Baqo' itu artinya kekal. Dia terimpun pada sifat salbiyah, adanya pada kalimat ilaha, kalimat tentang Tuhan. Nah, Baqo' artinya kekal. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Allah Ta'ala terus berkekalan sampai kapanpun, tidak diiringi dengan masa dan waktu. Kalau kita bakal berakhir, Allah baqo. Mana dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbuka dzil jalali wal ikram. Kekal Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu kita meyakini Allah bersifat baqo, yang dia ruang lingkupnya namanya sifat salbiyah. Lalu bagaimana mukmin mu'taqid meyakini Allah bersifat baqo? Allah kekal, kita yang binasa. Kalau kita sudah ceritanya binasa, berarti kita bakal apa, Bu? Bakal apa, Bu? Takut ya. Kita ini bakal mati. Makanya saya selalu ngomong, kita yang hadir ini semua ini adalah calon jenazah. Calon gubernur belum tentu jadi, calon bupati, apalagi calon mati pasti. Makanya kita yang hadir ini tinggal menunggu giliran. Kadang-kadang ibu duluan, kami yang laki-laki ini belakangan, bisa jadi. Atau dibalik, kami yang belakangan, ibu yang duluan. Nah, begitulah dia. Mau menang aja ya, Bu, laki-laki. Kalau orang Jawa kenapa kita disebut lanang itu, Pak? Lanang tuh Allah mau menang aja. Aja ini gambarannya ya. Jadi baik kita teringat mati. Sekali lagi kalau sudah bicara mati, kita teringat wasiat Imam Al-Ghazali. Jadi di Sapinah fa inna bahrul amik wa hujijan fa inna safarobait. Perbanyaklah bekalmu karena kamu akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Rupanya Pak, setelah hidup di dunia ini kita bakal mengarungi perjalanan yang sangat panjang. Ada 7 perjalanan yang akan kita tempuh setelah kehidupan di dunia ini. 1. Perjalanan sakaratil maut. Kayaknya banyak-banyak dibaca doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Banyak-banyak ini dibaca supaya dimudahkan dalam sakrat itu. Ya. Pertama, perjalanan sakratil maut. Supaya kita mati bisa la ilaha illallah, kita bedah malam ini isinya. Walaupun nggak sampai habis, nanti kita ketemu lagi, kita habiskan. Ya Bu. Yang penting udah sampai kalimat ilaha ini. Tinggal ilah sama Allah, nanti kupas isinya apa. Gitu. Jadi Bu, saya kasih tahu perjalanan yang mau ditempuh sebelum Ibu berangkat nih. Saya kasih tahu nih, ya. Pertama, perjalanan sakratil maut. Kedua, perjalanan pertanyaan mayit dalam kubur. Dalam kubur. Fa ijaza aka malakani munkar wa nakir wala yurhibaka. Nanti kami setelah ngubur kalian ini, begitu kami berangkat, akan datanglah kepadamu dua malaikat munkar sama nakir. Kamu tidak usah resah dan gelisah, karena dia juga makhluk seperti kamu. Wala yurhibaki, kalau perempuan, yurhibaka untuk laki-laki. Jangan takut. Kenapa? Dia mau ngapain? Fa ijaza'alaka, keduanya akan bertanya kepadamu. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, itu yang ditanya. Insya Allah kita jawab, karena kita kenal Allah, kita bisa menjawab Allahu Rabbi. Kalau tak kenal, sulit kita menjawab. Maka awaludin ma'rifatullah, awal agama kenalilah Allah itu. Maka mengkaji sifat ini bagian dari mengenal Allah. Itu dia. Perjalanan nanti nunggu di kuburan. Yang ketiga, perjalanan keempat, hari berbangkit Pak. Nanti dibangkitkan dalam keadaan haus yang luar biasa. Sementara tukang es campur nggak ada waktu itu. Wah, inilah yang kita alami. Kalau sekarang mumpung masih banyak ini tukang es, cepat beli. Sana payah nanti. Dan bapak pun nggak bisa juga nanti sana jualan es. Tahu? Yang kelima, perjalanan yang namanya hisab. Baru masuk ke 6, perjalanan mizan, ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita. Masuk yang ke-7, lewat titian sirat. Titian sirat. Baru nanti kita berakhir, apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka. 7 perjalanan. Dan setiap perjalanan itu menempuh jarak 50.000 tahun lamanya dari perjalanan-perjalanan yang ada. Maka logikanya, karena perjalanan jauh, modalnya harus banyak. Kalau modalnya sedikit, sengsara nanti. Jadi banyak-banyakkan amal-amal ibadah. Ya, sholatnya banyak, sedekahnya banyak. Ada orang datang ada orang lewat panggil, sini, nih bawa kipas angin. Ada orang lewat panggil, nih TV bawa aja. Dah, sedekah. Insya Allah miskin gitu. Ya, sedekah boleh, jangan sampai awak jadi tumpur. Inilah makna daripada perjalanan. Kita terusin nih. Sifat ketiga tadi bako, keempatnya sifat mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala itu berlainan dengan yang baharu. Itu kalau di kitab Sirur Asror itu Pak, diterangkan bahwa nanti kita ketika akan meninggal dunia, akan didatangilah kita oleh jenis makhluk seton. Siapa yang lebih dekat kita dengan dunia ini? Apakah kita dekat dengan mak kita, ayah kita,
guru kita, siapapun dia yang lebih dekat, dia akan datang nanti sama kita. Karena posisi kita dalam keadaan haus yang sangat luar biasa, maka dia akan datang membawa semangkok ini, Bu. Dibawanya lah mangkok minuman ini kepada kita. Si Fulan, kalau dia bilang mamanya, anakku, ku cari kau ke lautan, di gunung, tak ada. Rupanya kau sedang terbujur di sini dalam keadaan sekrat. Rasa hausmu luar biasa. Maka minumlah ini. Tapi sebelum kau minum, supaya tahu yang diajarkan sama mama, sama ustadz-ustadz itu membaca la ilaha illallah, rupanya tak betul. Yang betul adalah la ilaha illa Isa ibnu Maryam. Itu kau ucap waktu kau mati. Kalau kau mau ucap itu, diminum. Kasih minuman. Gak mau. Kalau kita hafal muhalafatul lil hawadis, apalagi paham sifat wujud, sifat Allah Ta'ala, kita tak mau, tak usah minum. Saya mau minum kalau tidak ada garansinya. Kalau saya disuruh mengucap ini, saya tak mau. Tapi kalau mau mengucap la ilaha illallah, saya minum, nggak apa-apa. Terakhir diminum lah tadi. Mengucap la ilaha illallah, tapi nggak dikasih minuman itu, Bu. Karena kita tak mau mengucap la ilaha illallah. Nanti datang terus tuh menggoda. Ada yang mirip kawan akrab, ada yang macam ustadz datang sama kita yang kita ngaji. Betul kata mamamu, tak mengucap itu, yang kau ucap harus ini. Begitulah tantangan bagi orang yang menghadapi sekrat. Kalau sudah nanti nggak tahan mereka ini, baru masuklah namanya Raja Iblis. Raja Iblis itu namanya Al-Haris. Itu datang. Dia berkilau-kilau, berwarna-warna, menunjukkan tentang nur cahaya yang sangat luar biasa. Jangan terpukau. Kita tetap pada kunci sifat Allah Ta'ala yang keempat, mukhalafatu lil hawadis. Jadi kalau nanti dia datang begitu, akulah Tuhanmu yang selama ini kau puja, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, akulah yang paling besar, dengan cahaya yang gemerlapan. Kita tetap tolak dengan mukhalafatu lil hawadis. Ini yang pentingnya. Kunci dari yang 20 ini, di 4 ini, mukhalafatu lil hawadis. Paham ya, Bu? Artinya berlainan Allah Ta'ala dengan baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu sama. Dalilnya laisa kamisli syai'un, Allah Ta'ala itu berlainan dengan baharu. Maka bagi mukmin mu'taqid, setelah meyakini Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadis, banyak zikrullah, banyak zikir. La ilaha illallah diperbanyak. La ilaha illallah. Cara berzikirnya nurut Syekh Saman yang dibawa oleh Tuan Syekh Abdul Somad Al-Palembadi dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah menggunakan teknik. Ketika mengucap la, tariklah dari pusat itu sampai ke ubun-ubun. Karena ada 4 titik, 5 titik, 6, 7 di sini akan terlewati ketika mengucap la. Begitu ilah, arahkan ke bahu yang sebelah kanan. Waktu mengucap ilah, tembakkan ke tengah-tengah, disebut dengan latifatul akhfa. Baru ketika menyebut Allah, pukulkan 2 jari di bawah susu yang sebelah kiri, karena itulah disebut dengan latifatul qalbi. La ilaha illallah. Terus ditegakkan kalimat itu berulang-ulang supaya kuat dia. Karena kita hidup dengan la ilaha illallah,
mati pun membawa kalimat la ilaha illallah. Itu bagi yang bisa ngucap. Bagaimana orang yang sudah nggak bisa ngucap lagi karena dia kena sakit? Maaf, misalnya kan ada yang kena sakit ngomong udah nggak bisa pak, kan ada itu kan. Itu pakai zikir yang satu, namanya zikir khofi, zikir kolbi. Caranya pejamkan kedua matamu, merem ya bu. Pejam mata kan merem, katupkan kedua bibirmu, walaupun waktu itu ibu pakai gincu tetap katupkan ya bu. Katupkan kedua bibir, tongkatkan lidah ke langit-langit, baru ucaplah sebut nama Allah dalam kolbumu. Allah, 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 terus diucap. Ini ditekuk, ngarahkan kepala kepada latifatul qalbi, sebut nama Allah. Itu disebut dengan zikir khofi, zikir tersembunyi, zikir tak bersuara, tak berhuruf, atau disebut dengan zikir qalbi. Bila dia dalam keadaan sukratil maut, karena lidah sudah tak bisa berucap lagi, pakai yang ini. Itu dia Pak. Nah, jadi kita ada dua zikir kita persiapkan. Ada zikir lafzi, zikir jahar, ada zikir khofi, zikir qalbi. Nah, kita siapkan dua-dua itu, dilatih terus menerus agar kita pulangnya bisa membawa kalimat suci ini. Baik. Yang keempat, qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, mustahil dia dibantu dengan yang lain. Innallaha ghaniyun 'anil alamin, Allah Ta'ala maha kaya dari seluruh alam ini. Itu dalilnya Allah kaya. Maka bagi mukmin mu'taqid, bila Allah kaya, menghajatkan fakirnya, hajatnya hanya kepada Allah. Kalau mau minta, minta ke Allah ya bu, minta ke Allah. Ikhtiarnya ya mintalah, namanya ikhtiar. Nah, tapi hakikat minta ke Allah. Baru yang ketujuh namanya wahdaniyat. Yang keenam namanya wahdaniyat, artinya esa, bahwa Allah Ta'ala itu esa, zatnya, sifatnya, af'alnya, dan perbuatannya itu esa. Dalil qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Bagi mukmin mu'taqid meyakini bahwa esa zatnya, tak ada yang lain kecuali hanya zat dia. Meyakini esa sifatnya, tak ada sifat-sifat yang lain kecuali hanya sifatnya. Walaupun Bapak punya sifat Rahman, Maha Pengasih, kan itu ya. Kita kan Allah punya sifat Rahman, kita kan punya sifat Rahman juga. Allah Maha Pengasih, kita juga sering ngasih kok, Maha Pengasih. Tapi itu bukan sifatmu, itu sifatnya Allah, karena hanya dititipkan kepadamu. Itu maksudnya Pak. Jadi nanti berujung kepada apa? Man aropa nafsahu faqad aropa robbah, wa man aropa robbahu fasada jasadahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, lenyaplah keegoannya. Tidak ada lagi cerita merasa diri, tapi semua itu adalah atas izin dan kehendak Allah. Paham ya Bu? Paham ya Bu? Sementara waktu itu isi ilaha 5. Paham ya Bu? Isi daripada la 1, wujud nafsiyah. Isi ilaha 5, salbiyah. Baru isi la, illa, dan Allah. Ini nanti kita terangkan akan datang pada Sabtu kelima. Lihat di kalender Sabtu kelima itu kapan ya, insya Allah. Udah azan belum?
Ada yang mau bertanya? 4 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya tentang kalimat tauhid tadi, Ustaz. Ya. La ilaha illallah. Kan ada empat pemenggalan 4 kata dalam kalimat tauhid itu, Ustaz. Namun dalam pengaplikasiannya itu, Ustaz, sering tidak sesuai dengan pemenggalan yang sebenarnya itu, Ustaz. Yang 4 tadi itu la ilaha illallah, kan gitu, 4 gitu, Ustaz. Kalau kita berzikir sering la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak sesuai gitu, Ustaz. Kalau ada yang tidak sesuai pemenggalan yang sebenarnya dengan yang kita aplikasikan, nah artinya mungkin akan berbeda. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awal dalam bersyariat ketika kita berzikir, kita mengikuti yang namanya ilmu tajwid dalam membacakan, Bu. Nah, itu ilmu tajwid tuh. Bacaan la 6 harkat. La. Bacaan ilaha 2 harkat. La ilaha illallah. Kan itu. Nah, bacanya kan gitu. Itu dalam dunia syariat yang diisi dengan ilmu tajwid, dan kita harus paham dalam membacanya. Tapi ketika kita realisasikan dalam berzikir, ada disebut dengan sensasi zikir. Hal-hal yang muncul dalam zikir yang kita ucapkan itu, apalagi dirasakan dengan kolbu, maka kadang kalimat itu tak sempurna. Kenapa? Karena sudah tahayurnya itu dibolehkan. Sudah tahayur. Tahayur itu sudah merasakan nikmat, enjoy, sehingga kata itu tidak lagi pas, tapi masih dalam kata itu. Nah, itu tidak apa-apa kalau sudah masa tahayur. Karena orang berzikir kan kan gitu biasanya. Tapi lama-lama karena main gas, walaupun kalimat itu sudah lari dari makna tajwid karena dibarengi dengan istilah rasa, tak mengapa. Bahkan nanti lama-lama malah hilang la ilahnya, tinggal Allah. Bahkan Allahnya pun hilang, tinggal hu. Berarti zikir itu berlapis-lapis tingkatannya. Zikir pertama adalah la ilaha illallah, itulah level syariat. Naik dia zikir Allah saja, ismul jad. Naik dia zikir namanya zikir ruh yang kita miliki. Jadi disesuaikan dalam prospek pengamalan. Asal jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu bisa salah, ya. Oke, thank you very much. Doa ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.